So, kamu suka YouTube dan mau jadi YouTuber. Tapi sebelum kamu memulai langkah kamu jadi YouTuber, kamu perlu tahu dulu bahwa ternyata 7 dari 10 penghasil income terbesar lewat super chat di YouTube itu dihasilkan oleh VTuber atau virtual YouTubers, termasuk anggota Hololive Kiryu Koko dengan penghasilan sekitar 85 juta yen atau sekitar 810.000 US dollar. Tapi apa sebetulnya VTubers? Apa itu virtual YouTuber? 3、2、1、ホロライブ。かわいく。ホロライブ。嬉しくて。ホロライブ。 Itu adalah Crazy Oli, virtual YouTuber dari Hololive Indonesia second generation. Dia baru debut streaming sekitar tanggal 4 Desember 2020 yang lalu, dan sekarang dia udah punya sekitar 370.000 subscriber. Ada juga Andi Adinata, virtual YouTuber dari Indonesia yang punya sekitar 400.000 subscriber, barengan dengan adiknya Alia Adelia. Dan itu cuma beberapa dari virtual YouTuber atau VTubers yang saat ini lagi populer dan lagi trending di dunia YouTube. Hah? 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 Awal-awal berkembangnya ide atau konsep hiburan dari virtual YouTuber ini menurut gue dari fenomena Hatsune Miku, Vocaloid yang dibuat Yamaha, yang figur hologram atau gambaran virtual karakternya sampai merambah kemana-mana, termasuk konser. Dari peran karakter Hatsune Miku ini sebagai penghibur, itu menghasilkan lebih dari 129 juta US dollar. Dan ini membuktikan bahwa penghibur virtual, penghibur yang bahkan bukan orang real, dari sosok anime, itu bisa jadi lebih populer dan lebih laku daripada orang biasa. Ide ini kemudian dilanjutkan dan berkembang lebih jauh di platform YouTube dengan karakter atau virtual YouTuber pertama, Kizuna Ai. Kenapa konsep virtual YouTuber ini bisa jadi sangat populer? Mungkin menurut gue karena ada beberapa alasan yang menyebabkan menjadi daya tarik sendiri dari sosok virtual YouTuber. Pertama, misalnya pasar YouTube yang udah saturated, yang udah penuh banget dengan berbagai karakter YouTube atau tokoh YouTube yang menghibur dengan cara atau gaya visual yang senada. Kebanyakan dalam bentuk kayak vlog biasa atau cuma tokohnya orangnya ngomong ke depan kamera. Alasan kedua adalah virtual YouTuber adalah gaya penghibur atau gaya hiburan yang menarik untuk spesifik market, niche market, yang kebanyakan penggemarnya adalah pembaca manga atau penikmat anime atau pencinta game. Alasan ketiga adalah personality. Karena dengan menggunakan avatar anime atau karakter sebagai wujud virtual mereka bisa lebih mengembangkan karakter atau personality dan acting dan berekspresi dengan lebih bebas dan lebih menyenangkan. Dan keempat adalah kekuatan imajinasi, dimana ketika seseorang VTuber memakai karakter virtual, penonton akan lebih bisa merasa kedekatan atau hubungan dekat, intimacy dengan si tokoh itu sendiri. Apalagi kalau tokohnya adalah waifu dengan daya appeal yang menarik. Dan itu pasti lebih menarik daripada sekedar om-om ngomong ke kamera. Hololive Production untuk Crazy Oli tadi sendiri adalah salah satu agensi VTuber yang populer. Udah ngeluarin puluhan VTuber dan 6 orang dari Hololive Indonesia. Sebagai bisnis, cara kerjanya sebetulnya merupakan gabungan antara talent agency, media production, dan digital company. Jadi kalau kamu adalah orang bisnis, mungkin kamu ingin melihat ini sebagai sebuah peluang usaha atau sebuah kemungkinan baru dalam menggarap YouTube sebagai usaha kamu. Tapi dari sekian banyaknya virtual YouTubers atau VTubers yang lagi populer, ada satu VTubers yang gue pengen bahas secara terpisah, yaitu Code Miko. Dia berperan sebagai karakter NPC, katanya NPC game, yang kemudian ingin menjadi orang biasa dan berontak dari program gamenya dan pindah dari game ke game. Karena kerennya dia adalah satu orang sendirian yang menyebut dirinya technician, dan dia mengembangkan Code Miko ini betul-betul oleh dia sendiri dengan menggunakan body tracking suit atau mocap suit yang biasa dipakai bahkan oleh perusahaan-perusahaan game kelas AAA. Oke, sekarang kita ngomong dari mana duitnya VTubers, dari mana duitnya seorang virtual YouTuber. Pertama, banyak VTubers yang melakukan atau menyajikan kontennya dengan cara streaming. Ini ada alasannya. Karena ketika melakukan streaming, personality karakter
avatar dari tokohnya ini akan lebih bisa keluar. Dan mereka bisa dapat uang gede dari donasi ketika mereka melakukan live streaming ini. Konten streamingnya sendiri bisa macam-macam. Ada yang streaming dengan bermain game, ada streaming yang membahas pop culture reference, ada yang streaming membahas berita-berita terbaru. Dapatnya berapa gede? Nah, Kiryu Koko, anggota dari Hololive, itu pernah mengkonfirmasi bahwa Hololive dengan VTubersnya membagi hasil 50-50 dari hasil donasi super chat atau donasi ketika live streaming setelah dipotong income atau bagi hasil untuk platformnya. Jadi misalnya, kalau income dia tadi adalah sekitar 810.000 US dollar, dipotong 30% untuk bagi hasil ke YouTube, dan sisa 70%-nya akan dibagi dua antara Hololive dan VTubernya atau virtual YouTubernya, sehingga Kiryu Koko sendiri akan dapat kurang lebih sekitar 283.000 US dollar atau 3,9 miliar rupiah. Dua adalah income dari ads. Seperti YouTuber-YouTuber pada umumnya, VTuber juga mengandalkan pemasukan atau income dari iklan yang muncul di video mereka pada saat video itu diputar di platform, seperti misalnya iklan di YouTube atau di Twitch. Tiga, mereka mendapatkan income dari sistem subscribe atau membership yang disediakan oleh berbagai platform seperti Twitch. Keempat, banyak dari virtual YouTubers atau VTubers yang bergabung dalam manajemen biasanya memiliki tim merchandise sendiri untuk membuat merchandise untuk karakter-karakter mereka. Dan para VTubers atau virtual YouTubers ini mendapatkan income atau bagi hasil juga dari merchandise tersebut. So, gimana cara kamu bisa jadi virtual YouTuber? Pertama, kamu bisa ikutan audisi untuk agensi virtual YouTuber kayak Hololive tadi. Atau dua, kamu bisa bikin sendiri aja. Ada beberapa software yang bisa kamu pakai untuk mulai jadi VTuber atau virtual YouTuber. Misalnya di Steam aja ada Viroid, atau yang lebih gampang dan udah siap pakai, walaupun saat ini kamu belum bisa terlalu custom karakternya, Animaze. Ini misalnya, ini saya buat pakai Viroid, face detection pakai VC Face, dan recordingnya pakai OBS. Ini mungkin bisa jadi opsi untuk kamu yang tidak punya kamera yang memadai dan ingin menjadi YouTuber, atau mungkin untuk alasan tertentu nggak ingin tampil di depan kamera. Kamu mungkin bisa jadi VTuber atau virtual YouTubers. Dan kalau kamu adalah pengusaha, sekali lagi, kamu mungkin bisa melirik peluang popularitas virtual YouTubers ini untuk membuat semacam talent management. Oke, itu dia Passion Show kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Saya dari Dahlan, see ya!